Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu senjata paling ampuh dalam komunikasi profesional bahasa Jepang, yaitu bentuk kausatif. Nah, menguasai tata bahasa ini tuh bukan sekedar soal teknis ya. Anggap aja ini adalah langkah strategis yang bakal menaikkan level profesionalitas Anda secara drastis di lingkungan kerja Jepang. Coba deh bayangin situasi ini, Anda perlu pulang lebih awal ada urusan penting. Atau mungkin mau mengajukan cuti panjang yang sudah didam-idamkan. Anda jalan ke meja atasan, tapi pas mau ngomong, tiba-tiba ngeblank. Aduh, pakai kalimat apa ya biar sopan, nggak terkesan nuntut, dan tetap profesional. Rasa bingung kayak gini tuh wajar banget kok. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Nah, ini dia solusinya. Elegan banget. Kuasai bentuk kausatif, atau yang dalam bahasa Jepang disebut shiekike. Ini bukan cuma aturan tata bahasa biasa loh. Anggaplah ini sebagai sebuah kunci. Kunci sakti buat membuka pintu komunikasi yang lebih halus, lebih sopan, dan pastinya jauh lebih efektif sama atasan dan rekan kerja Anda. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar ya, dari fondasinya. Gimana sih cara membentuk kata kerja kausatif yang benar? Coba deh pahami bagian ini baik-baik, karena kalau fondasinya sudah kuat, nanti bagian-bagian yang lebih rumit bakal terasa jauh lebih gampang. Percaya deh. Jadi, intinya bentuk kausatif itu apa sih? Gampangnya, bentuk ini punya dua fungsi utama, menyuruh atau membiarkan orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, atasan menyuruh saya bikin laporan, atau guru membiarkan muridnya bertanya. Nah, ini poin yang krusial banget, terutama buat di kantor. Penggunaannya itu sifatnya hierarkis. Biasanya, ini pola kalimat yang dipakai dari atasan ke bawahan. Paham konteks ini penting banget biar Anda nggak salah pakai dan dianggap kurang sopan. Sekarang, coba perhatikan baik-baik Abel ini. Kerennya tuh, aturannya sistematis banget. Buat kata kerja grup 1 yang akhirannya U kayak kaku, kita ubah vokal U jadi A, terus tambah seru. Jadi, kaku jadi kakaseru. Gampang kan? Lanjut ke grup 2 yang akhirannya ru. Ini lebih simpel lagi. Tinggal ganti akhiran ru dengan saseru. Taberu jadi tabesaseru. Dan buat grup 3 yang cuma ada 2 kata kerja aneh ini, ya tinggal dihafal aja. Suru jadi saseru, dan kuru jadi kosaseru. Polanya konsisten banget kok. Nah, ini nih salah satu jebakan paling umum buat kita yang belajar bahasa Jepang. Ngebedain bentuk kausatif dan pasif. Mirip banget kan bunyinya? Kakaseru sama kakareru. Tapi ada satu trik jitu yang nggak bakal bikin Anda salah lagi. Perhatikan bunyi C. Bentuk kausatif itu selalu punya bunyi C. Ingat aja jembatan keledai ini. C untuk suruh. Jadi, kakaseru artinya menyuruh tulis. Sedangkan bentuk pasif, kakareru, nggak ada C-nya, artinya ditulis. Ingat ya, C untuk suruh. Ulangi terus, dijamin nggak akan ketukar lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Milih partikel. Kapan kita pakai O dan kapan kita pakai ni buat nandain orang yang disuruh. Serius deh, kalau Anda bisa menguasai ini adalah kuncinya sebenarnya buat pakai kalimat kausatif dengan benar dan percaya diri. Ini yang ngebedain pemula sama yang sudah mahir. Jawabannya ada di jenis kata kerjanya. Apakah kata kerja itu transitif atau intransitif? Tenang, jangan pusing sama istilahnya. Konsepnya gampang kok. Anggap aja gini, kata kerja transitif itu kata kerja yang butuh teman. Dia butuh objek. Contohnya kata membaca. Kan nggak mungkin kita cuma membaca doang. Pasti ada yang dibaca kan? Membaca apa? Membaca buku. Nah sebaliknya, kata kerja intransitif itu bisa jomblo, bisa berdiri sendiri tanpa objek. Contohnya pergi. Anda bisa langsung bilang, saya pergi. Perbedaan mendasar inilah yang nentuin partikel mana yang harus kita pakai. Dan slide ini merangkum semuanya dengan sempurna. Aturan mainnya gini. Pertama, kalau kata kerja utamanya intransitif, kayak shucho suru, pergi dinas, orang yang disuruh kita tandai pakai partikel O. Lihat contohnya, bucho wa mirasan wo shucho sasemasu. Aturan kedua, kalau kata kerja utamanya transitif, yang butuh objek, kayak you, mengatakan, maka pelakunya kita tandai pakai ni. Sensei wa seito ni iken o iwasemashita. Logikanya sederhana kok, karena partikel O udah di-booking buat nandain objeknya, di contoh ini objeknya kan iken, jadi si pelaku mau nggak mau harus pakai ni. Adil kan? Oke, aturan mainnya udah kita pegang. Sekarang yuk kita bawa ilmu ini dari buku ke dunia nyata, langsung ke lingkungan kantor, di mana etiket dan sopan santun itu nomor 1. Disinilah bentuk kausatif benar-benar bersinar. Nah, ini dia frasa andalan Anda. Hafalin ya.
Sasete itadakimasen ka? Kenapa frasa ini sekuat itu? Karena ini adalah gabungan ajaib dari 3 elemen. Pertama, sasete itu bentuk kausatif yang barusan kita pelajari. Kedua, itadaku, ini bentuk super rendah hati dari menerima. Dan ketiga, masenka, bentuk pertanyaan negatif yang sopan banget. Jadi kalau diartiin secara harfiah, ini bukan sekedar, bolehkah saya? Tapi lebih kayak, apakah saya boleh menerima kehormatan untuk diizinkan melakukan XYZ? Halus banget, penuh hormat, dan super profesional. Yuk kita lihat frasa sakti ini beraksi dalam kalimat yang sempurna. Raigetsu nano kakara to kakan hodo yasumyo torasete itadakimasen ka? Artinya, mohon izinkan saya mengambil cuti selama kurang lebih 10 hari mulai tanggal 7 bulan depan. Lihat deh strukturnya. Kata kerja toru, mengambil, diubah ke bentuk kausatif, torasete, terus digabungin sama frasa andalan kita tadi. Inilah standar emas kalau mau minta izin di kantor Jepang. Dan ini bukan contoh teori doang loh. Contoh ini diambil langsung dari situasi nyata. Seperti yang bisa kita lihat di percakapan antara Miller-san dengan atasannya, Nakamura Kacho. Ingat kan pertanyaan di awal tadi? Gimana cara minta cuti yang sopan? Ya ini jawabannya. Langsung diaplikasikan di dialog kerja sungguhan. Ini bukti kalau yang kita pelajari hari ini itu alat praktis yang bisa langsung Anda pakai besok di kantor. Oke, biar gampang nempel di kepala, kita rangkum semuanya jadi checklist mental super cepat. Cuma 3 langkah. Tiap kali mau bikin kalimat kausatif, jalanin 3 langkah ini. 1. Ubah kata kerjanya ke bentuk kausatif. 2. Tanya ke diri sendiri. Ini kata kerja transitif atau intransitif? Butuh objek nggak ya? 3. Berdasarkan jawaban nomor 2, langsung pilih partikel yang benar. O untuk intransitif, ni untuk transitif. 3 langkah ini adalah algoritma sukses Anda. Sekarang giliran Anda yang coba. Kita langsung praktek ya. Bayangin, Anda mau minta izin pulang lebih awal hari ini. Kata kerja untuk pulang itu kaeru. Nah, coba pikirin, gimana Anda merangkai kalimatnya pakai pola andalan kita? Sasete itadakimasen ka? Ikutin checklist tadi. Kaeru itu grup berapa? Bentuk kausatifnya apa? Terus, kaeru itu butuh objek gak? Transitif atau intransitif? Partikelnya apa? Coba deh, pause dulu kalau perlu, dan formulasikan kalimat lengkapnya. Ini cara terbaik biar ilmunya bener-bener nempel. Dengan menguasai bentuk kausatif, apalagi frasa pamungkas sasete itadakimasen ka, Anda tuh bukan cuma belajar grammar. Anda lagi belajar etiket, budaya, dan cara nunjukin rasa hormat yang mendalam di dunia kerja Jepang. Jadi pertanyaannya sekarang, apa Anda siap pakai kunci ini buat bawa kemampuan komunikasi Anda ke level yang jauh lebih tinggi lagi?